Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyidik Hamid, NIM 1221823, kelas B, mata kuliah kuis simulasi sistem industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu proses percetakan buku dengan menggunakan aplikasi atau software ProModel. Baiklah, di sini kita mulai pada menu utama, yaitu kita lihat di sini ada layout dari suatu pabrik atau percetakan buku. Nah, di sini dapat kita lihat itu terdapat beberapa bagian, yaitu mulai dari warehouse, ada mesin edit dan print, kemudian ada mesin potong, dan ada mesin press. Selanjutnya ada mesin cetak buku, kemudian lanjut ke mesin packing, ada storage, dan terakhir ada perpustakaan ataupun toko-toko buku yang lainnya. Baiklah, langsung saja. Di sini untuk kita membuat aplikasi ini, kita pertama yaitu menentukan dulu untuk background-nya. Yang pertama kita klik di background grafik, di mana kita menggunakan behind grid. Setelah itu, selanjutnya kita menuju ke build lagi. Kita menentukan location, di mana location ini dapat membuat layout tadi. Nah, di sini terdapat pilihan-pilihannya. Adapun di sini terdapat ada banyak fitur-fitur yang dapat digunakan. Nah, contohnya saja kita ambil di sini ada building. Kita klik sini, klik kiri, langsung sini klik kanan. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, untuk memberi namanya kita dapat di sini kita mengklik unchecklist new. Nah, maka kita klik A dan kita klik lagi gambar yang ini. Nah, maka dapat dituliskan dari departemen atau bagian itu. Nah, dapat kita lihat di sini ada building. Begitupun seterusnya dan sebagainya yang lainnya juga. Nah, setelah itu ini cara kita untuk menghapus misalnya kita salah tadi. Kita klik di sini, itu ada edit, kita klik di bagian sini, edit, kemudian delete. Begitupun seterusnya. Kenapa? Apabila kita cuma mendelete di sini, hanya kita delete, di sini tidak akan hilang. Maka icon dan nama departemen itu bakal tetap ada di sini. Nah, apabila itu tidak digunakan, maka kita harus menghapusnya. Selanjutnya, setelah kita menentukan layout ataupun lokasi tadi, nah kita sekarang lanjut ke penentuan nama, kapasitas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa memberi nama. Misalnya tadi warehouse, di sini bisa kita ganti. Misal ada warehouse 1 atau warehouse 1 seperti itu. Ataupun kita hapus saja, kita hapus kembali. Nah, kemudian di sini ada kapasitas. Kapasitas di mana warehouse itu dapat kita asumsikan bahwa infinite. Ia tidak terbatas. Begitupun storage. Nah, akan tetapi untuk mesin-mesin itu memiliki kapasitas, di mana satu mesin itu dapat menghasilkan atau berkapasitas yang contoh saja mesin cetak itu 150, mesin edit itu 200, mesin potong 150, mesin press packing, dan lain sebagainya. Nah, di mana di sini mesin juga dapat memiliki waktu downtime. Kenapa? Karena mesin tentunya akan berhenti apabila misalnya mesin harus diberi pelumas atau mesin harus dibersihkan atau mesin harus diras. Nah, di sini kita yang awalnya non bisa diklik kanan itu ada pemilihan clock. Nah, misal saja di sini ada mesin cetak bahan baku. Kita clock, kita klik. Nah, di sini itu penentuan frekuensinya, di mana frekuensi mesin ini 4 jam
4 jam bekerja terus dia berhenti. Nah, begitupun first time-nya juga. Nah, priority terus di sini ada logic dapat kita masukkan. Nah, di sini display memanaskan mesin. Contoh saja memanaskan mesin. Kita hapus. Maka kita klik yang gambar palu, terus kita pilih di sini display. Terus kita memungkinkan menyiapkan mesin. Maka terus kita paste. Nah, dia akan muncul seperti ini. Begitupun untuk pemberian waktunya. Sini kita hapus misalnya. Kita klik gambar palu, kemudian wait, menunggu, terus kita masukkan wait, kita klik double, terus di sini dapat ketik manual atau pilih sini misal saja 5 menit. Terus kita waktunya boleh min, paste. Maka muncul seperti ini. Nah, begitupun seterusnya untuk mesin-mesin yang lainnya. Kemudian setelah kapasitas sudah, downtime sudah, statusnya time series, rules-nya di sini ada all those by priority, nah queuing for output-nya no queuing. Terus kita oke. Nah, begitupun seterusnya. Selanjutnya kita dapat lanjut ke entitas. Di sini kita dapat menentukan entitas. Entitas ini ada buku, kertas, yang mana di sini kita dapat menentukan entitasnya. Misalnya suatu buku itu proses awalnya itu ada kertas. Dan kemudian dia menjadi outputnya suatu buku. Nah, kita di sini juga dapat memilih fitur-fitur yang menurut kita dapat mewakili dari penggambaran entitas yang kita maksudkan. Nah, selanjutnya setelah untuk entitas selesai atau speed-nya itu udah bisa otomatis saja, bisa diisi atau tidak. Kemudian statusnya juga time series. Nah, begitupun selanjutnya. Untuk selanjutnya kita melanjut pad. Pad ini menentukan jalur proses produksi ini. Nah, di mana ini misalnya kita untuk menarik suatu alur itu misalnya kita klik kiri, kita misalnya pertama kita grafik dulu. Di sini name, kita kasih nama. Nama itu terserah kita untuk penamaannya. Kemudian tipenya kita untuk non passing itu tidak boleh bersaling mendahului, passing itu boleh mendahului dan selanjutnya. Kemudian speed distance-nya boleh pemilihan waktu saja, boleh juga speed dan distance. Nah, kemudian untuk pad-nya, pad itu menunjukkan dari alur prosesnya tadi. Nah, misalnya kita klik pad. Pad itu menunjukkan misalnya dari mesin ini, mesin press kertas ke mesin cetak buku. Nah, kita misalnya cara mengkliknya klik kiri, terus kita tarik dan diakhiri dengan klik kanan. Nah, maka di sini dapat kita lihat N1 menuju ke N2. Contoh, warehouse menuju ke mesin edit print. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, untuk cara menghapusnya apabila kita terjadi kesalahan sama seperti tadi, kita lihat di pad-nya. Untuk misalnya seandainya kita kehilangan, kita boleh kembali ke view untuk reset semuanya. Nah, di sini kita klik di sini, terus kita edit delete. Oke. Itu pun yang tidak terpakai edit delete. Oke. Selanjutnya di sini penamaan tipe pressing sudah. Di sini ada mapping. Mapping itu tidak usah diisi, tidak apa-apa karena tadi nanti akan otomatis. Nah, di sini kita bisa pemberian note, di mana agar lebih mempermudah N1 itu apa, titik N1, terus titik N2 itu dapat menunjukkan departemen atau bagian itu. Seperti ini, edit print atau mesin potong, dan seperti itu. Agar kita dapat lebih mudah melihat antar interface-nya. Nah,
Kemudian setelah itu dilanjutkan, kita masuk ke resort. Resort ini yaitu manusia yang bekerjanya, yang menjalankan alat-alat atau memproduksi kertas ini menjadi suatu buku. Nah, selanjutnya kita dapat pilih, di sini ada fiturnya. Contohnya saja di sini ada OP. OP itu misalnya kita pilih operator, itu pekerja misalnya. Nah, agar untuk mengisinya kita klik di sini, kita langsung saja klik sini, dia akan bertambah. Nah, di sini kita menentukan juga namanya, bisa terserah kita. Nah, untuk menghapus itu juga sama, kita edit delete seperti itu. Nah, di sini ada unit downtime-nya juga, untuk jam kerjanya kita dapat lihat. Nah, untuk pemberian jam kerja 4 jam kerja terus istirahat. Karena dalam jam bekerja suatu perusahaan pabrik ataupun UMKM biasanya itu berkisar antara 4 jam terus istirahat 4 jam. Maka 8 jam dalam sehari. Kemudian untuk ini space-nya kita tadi yang misalnya awalnya itu non, kita harus non network, kita ubah menjadi apa yang nama kita buat tadi pada pad, yaitu jalur produksi. Jalur produksi, terus kita long waiting, terus oke. Nah, maka akan terpilih. Nah, selanjutnya ini logit dan bisa diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke arrival. Arrival ini yaitu bahan baku antar kedatangan, di mana yang menjadi arrival itu yaitu bahan baku utama. Buku mengapa tidak menjadi arrival? Karena buku sudah menjadi suatu bagian hasil output proses. Nah, arrival itu yaitu bahan baku utama dari awal. Yaitu di mana di sini bahan baku utama itu kertas, di mana lokasinya yaitu warehouse yang berada di penyimpanan dari supplier itu masuk ke warehouse. Kemudian kuantitinya dapat kita masukkan, misalnya di sini 150, oke. Terus per stemnya itu misal saja kita misalnya setiap memproduksi itu kita udah ada bahan baku di gudang, maka kita tidak perlu membeli atau membutuhkannya lagi, maka kita bisa mengisi dengan nol. Begitupun outsourcingnya, itu waktu kedatangan cuma sekali, jadi frekuensinya tidak ada. Jadi selama produksi sehari itu bahan bakunya sudah ada, sudah tersedia di warehouse. Jadi frekuensinya nol, tidak ada kedatangan bahan baku pada hari itu. Kemudian selanjutnya setelah arrival ditentukan, kita dapat lanjut ke proses. Proses itu di mana? Di sini kan ada proses entity, kertas. Entitas tadi yang ada kita kertas dan buku. Nah, di sini dapat kita lihat entitasnya di sini kertas. Kertas berasal dari warehouse, terus operasinya bisa diabaikan karena itu masih awal. Terus outputnya apa? Tetap kertas. Destination, di mana lokasinya? Di sini mesin edit dan printing atau print. Nah, maka kita pilih di sini oke. Terus first rule-nya first 1 atau first one, terus move logiknya kita isi di sini. Cara mengisinya, contoh saja sini kita hapus. Sama seperti tadi, kita pilih build atau gambar seperti palu, terus kita with, move with. With itu bersama atau dengan operator untuk memindahkan alat itu. Kita klik 2 kali, terus di sini ada pilihannya. Kita sudah tentukan dari departemen warehouse menuju mesin edit print itu menggunakan operator 1. Terus kita pilih D3 dan kita paste. Nah, seperti itu. Selanjutnya, begitu untuk kertas. Kertas ini menggunakan waktu 5 menit. Sama, tadi entitasnya seperti ini. Kita lihat dapat seperti ini. Kemudian kita pilih kertas, oke. Lokasinya, kemudian dari mesin edit yang tadi, dari warehouse kan ke mesin edit. Terus kita lihat dari mesin edit menuju mesin potong dari sini. Nah, untuk operasinya sama, kita dapat mengisi seperti yang tadi. Kita pilih white, terus kita
isi. Contoh kita hapus di sini, kita isi white, klik double, terus kita kasih 5 menit, terus di sini min, paste. Oke, seperti itu. Selanjutnya outputnya kertas, masih tetap kertas. Kita oke, terus menuju mesin potong. Sama seperti tadi, dia masih menggunakan operasi 1 atau operator 1. Kemudian kita menuju ke yang seperti ini. Dari mesin press, di mana entitinya kertas, kemudian outputnya dapat kita lihat ke mesin cetak, yaitu outputnya buku. Nah, kita buku, terus kita mulai dapat kita lihat mesin cetak. Nah, dari mesin cetak itu outputnya buku dengan masih menggunakan operator 1. Kemudian kita lihat dari sini, nah di sini entitinya kan sudah buku. Jadi lokasinya dari mesin cetak buku. Oke, selanjutnya dan seterusnya. Setelah semuanya sudah kita kerjakan, maka dapat kita lakukan running program. Sebelum running program, kita dapat simulation dulu. Kita pilih option. Kita misalnya tadi untuk perusahaan kita jam kerjanya 8 jam, maka kita isi 8 jam. Terus untuk replication-nya itu bisa kita isi misalnya saja 10 atau kita isi 10 ya, tidak apa-apa. 10. Kemudian kita oke. Maka kita dapat lakukan running. Nah, maka dapat kita lihat ini operator berjalan dari warehouse membawa kertas tadi ke mesin edit dan seterusnya. Di sini dapat kita percepat dengan memajukan seperti ini. Maka, nah di sini tadi yang kita bilang, di situ ada downtime untuk mesin. Nah, di mana mesin setelah 4 jam bekerja dia akan dilakukan persiapan kembali. Nah, menyiapkan mesin. Begitupun seterusnya sampai 10 kali replikasi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, oke. Storage sampai kita dapat kita lihat operatornya membawa alat, maksud saya buku. Oke, kita terus. Sekarang udah 7 replikasi dari 10. 8, oke. Kita oke. 9 dan yang terakhir. Oke. Nah, setelah itu kita dapat melihat hasilnya. Kita klik oke. Kita tunggu, maka hasilnya dapat dilihat di sini. Nah, hasil dari simulasi pro model yang kita buat itu dapat kita lihat pada output views. Oke, setelah itu dapat kita lihat di sini ada banyak, di sini ada item tadi, kertas dan buku, optionnya, kemudian ada kita pilih all untuk semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.